Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat proses fermentasi itu berjalan secara maksimal ya. Kita mulai ya. Pertama adalah kebersihan alat dan bahan. Jadi kebersihan alat dan bahan itu utama karena nanti agar bisa berjalan dengan maksimal fermentasinya ya. Itu karena nanti kesterilannya juga penting, di mana tidak ada bakteri jahat yang akan merusak proses fermentasi utama ya, seperti itu. Jadi nanti tidak menghasilkan gas bau seperti kentut ya, bau kentut, yaitu akhirnya H2S, yaitu bakteri-bakteri sulfur ya, akhirnya menjadikan rasa dan tesnya menjadi tidak enak atau pahit nantinya ya, seperti itu. Jadi kita harus pertama-tama membersihkan yaitu tadi alat dan bahannya, seperti yaitu tadi wadah untuk fermentasi harus bersih ya, bersihkan dengan sabun semuanya dan dibilas dengan air sampai bersih. Lalu juga nanti kita bisa menambahkan di nantinya sebuah seperti alkohol sedikit agar dia juga membunuh sampai clear ya, dan biarkan alkohol itu menguap dan akhirnya bisa steril seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah yang perlu kita atur adalah pH, yaitu atau keasaman dari larutan fermentasi yang akan kita buat seperti itu ya. Jadi range yang bagus untuk yang itunya adalah 3,5 sampai 5 ya pH-nya, yaitu diperhatikan karena dengan pH yang pas mikroba tetap hidup dan tidak mati ya, berkembang biak secara maksimal sebaik mungkin, akhirnya mereplikasi diri dan menghasilkan atau bergerak untuk melakukan fermentasi secara optimal seperti itu, yaitu. Dan apa saja yang bisa kita tambahkan untuk bisa menurunkan pH karena dari rata-rata pH yang air biasa adalah 6,5 sampai 7 ya. Jadi kita bisa mengatur pH atau menurunkan pH dengan menambahkan yaitu kalsium sulfat atau kalsium klorida atau asam laktat atau asam fosfat ya, seperti itu. Jadi dengan penambahan salah satu keempat senyawa tersebut kita bisa menurunkan pH larutan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan adalah nutrien ya. Ya, nutrien ini maksudnya adalah gizi untuk dimana si bakteri atau dan si ragi yang untuk agen fermentasi untuk berhidup dan akhirnya berkembang biak untuk mereplikasi diri, yaitu yang dibutuhkan adalah tiamin atau vitamin B1 ya. Yang langsung lanjutnya adalah urea, yaitu sumber N, jadi nanti akhirnya dia bisa menjadi lebih banyak replikasi diri ya, seperti itu. Akhirnya fermentasi gula, dari gula menjadi etanol atau yang kita tahu yaitu alkohol ya, seperti itu. Langsung nutrien utama tadi itu yang disebutkan, dan kita juga bisa selain urea bisa menambahkan amonium fosfat ya, lalu juga atau kalium aluminium fosfat seperti itu. Dan agar yang bakteri-bakteri jahat atau yang akan mengganggu proses fermentasi utama mati, kita bisa menambahkan sulfur dioksida atau belerang dioksida ya kalau bahasa Indonesianya. Dan kita bisa juga menambahkan yaitu potasium hidrosulfit ya. Langsung nanti dapat ditambahkan agar membunuh ragi dan bakteri jahat di larutan fermentasi kita ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah bisa konsentrasi oksigen ya. Konsentrasi oksigen kita perlu perhatikan di awal, yaitu nanti agar bisa untuk hidup dulu yaitu dan mereplikasi diri, yaitu ini kita perlu perhatikan dalam waktu 24 jam atau sampai 48 jam, yaitu 2 hari, agar dia bisa mereplikasi lebih banyak. Ya, setelah itu kita buat dia kondisinya adalah anaerob atau tanpa oksigen, yaitu dengan menutup rapat dan yaitu membuat katup yang nanti ada air di situ. Jadi nanti dia udaranya hanya melewati air dan keluar dan nggak bisa masuk oksigennya ya, seperti itu ya. Dan jadi mensuplai oksigennya itu juga tadi sebelumnya ada dari awal bisa dikocok, dibuka tutupnya dulu, langsung dikocok lagi selama durasi yang setiap 2 jam atau setiap 3 jam. Langsung nanti juga bisa juga aliran oksigen langsung dari alkohol oksigen murni ya, langsung nanti dialirkan dari hasil tabung oksigen murni atau hasil elektrolisis. Reaksi fermentasi jelas nanti untuk kedepannya sampai sebulan sampai 3 bulan
sampai habis selesai, yaitu anaerob ya, tanpa oksigen. Jadi tadi harus ada katup di mana dia menutup oksigen masuk dengan memberikan suatu kanal, yaitu jadi maksudnya ada penutup air, tapi airnya tidak langsung masuk ke larutan, tapi dia hanya antara udara dan udara seperti itu ya. Dan itu di situ coba kita lihat ada diagram, yaitu di mana oksigen menurun ketika aerob, lalu nanti juga pH langsung dia nanti pertama-tama adalah bakterinya meningkat, dan akhirnya dia pH-nya juga menurun ketika proses fermentasi, dan akhirnya menjadi stabil sekitar lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu seperti itu. Oke. Langsung di sini kita juga setelah berapa lama atau setelah sebulan lebih, nanti kita juga bisa mengecek kadar alkohol yang telah terbentuk yang di dalam larutan fermentasi kita dengan mengambil sampel sekitar 50 mili atau 100 mili, dan akhirnya dengan hygrometer ya, dengan mengambil sampel, yaitu di alat hygrometer mengukur yaitu tadi spesifik gravitasi dari larutan beralkohol tadi dan mengonversinya menjadi persentase alkohol seperti itu ya. Lalu juga apa sih indikator bahwa proses fermentasi kita sudah berhasil atau sudah selesai, yaitu gas-gas. Kalau awal-awal gas-gasnya sangat banyak terbentuk, yaitu sampai besar-besar namanya gelembungnya, tapi ketika sudah hampir selesai hanya gelembung kecil-kecil dan jarang akan terbentuk sekitar adalah 2-3 bulan, tergantung dari kadar gula yang ada di larutan yang kita buat seperti itu ya. Dan akhirnya larutan itu sebagian besar akan sudah dikonversi menjadi etanol, dan akhirnya bisa kita tadi untuk konsumsi, atau juga bisa nanti selanjutnya disuling, dan nanti bisa untuk tadi bisa untuk minuman, atau nanti juga alkohol murninya bisa untuk antiseptik, atau dibuat nanti bisa hand sanitizer dan yang lain-lainnya. Lalu untuk pengemasan dan itu sendiri kita bisa, karena di bawah ada yang mengendap, jadi kita mengambilnya dari tengah atau dari atas, yaitu dengan menyuling atau dengan vakum, pompa vakum nanti. Jadi nanti kita akan sedot, langsung akhirnya kita pindahkan ke itu, dan dengan penyaringannya dengan adalah pakai arang atau karbon aktif yang besi, akhirnya nanti juga akhirnya membunuh sebagian besar yang bakterinya dan ragi yang masih aktif, dan akhirnya juga bisa masuk ke kontainer, dan itu bisa nanti dibagi-bagi sesuai yang kita mau, seperti nanti akan dibagi menjadi 500 mili atau mungkin 330 seperti bir seperti itu, akhirnya juga lagi dikemas, dan akhirnya juga bisa siap diminum ya seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam hal untuk fermentasi. Jadi kalau kita harus perhatikan keempat tadi, yaitu kebersihan dan kesterilan alat dan bahan, lalu juga nanti ada pH, lalu juga ada lagi nutrien, lalu juga ada di oksigennya, lalu juga kita bisa mengecek kadar alkoholnya dengan hidrometer, dan lalu juga kita untuk proses pemindahannya bisa menggunakan alat pompa vakum, akhirnya menjadi memindahkan bagian tengah dan atas, akhirnya menjadi kita bisa untuk siap untuk konsumsi ya. Itu semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di penjelasan bahasan berikutnya.